Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Nuratha dengan NIM 2441103x30. Ini saya akan melakukan asistensi pada modul 6 yang berjudul Store Prosedur, yaitu menggunakan looping. Di sini ada bab pendahuluan, latar belakang, lalu tujuan. Ini ada dasar teori. Nah, di sini ada tugas praktikumnya, yaitu mengenai studi kasus perpustakaan. Nah, di sini yang pertama yaitu buatlah contoh store prosedur variabel untuk menampilkan biodata masing-masing dengan isi NIM, nama mahasiswa, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, dan hobi, serta tambahkan umur sekarang. Kemudian tampilkan hasilnya. Baik, saya akan langsung ke SQL-nya. Nah, di sini ada create prosedur biodata, in nama basis data, lalu NIM basis data. Nama basis data menggunakan tipe data varchar dengan panjang data yaitu 10, NIM basis data menggunakan tipe data varchar dengan panjang data 20. Lalu ada alamat basis data, ini BD, ini basis data ya. Lalu dengan tipe data varchar dengan panjang data 50, tanggal BD dengan tipe data date, umur BD dengan tipe data integer, lalu telepon BD dengan tipe data varchar 13, lalu JKBD ini jenis kelamin basis data menggunakan tipe data varchar dengan panjang data 10, lalu hobi dengan menggunakan tipe data varchar dengan panjang data 50. Lalu bikin declare nama, NIM, alamat, tanggal lahir, umur, nomor telepon, dan jenis kelamin, lalu hobi. Nah, di sini ada set nama. Di sini setelah mendeklar, lalu kita ngeset nama sama dengan nama BD, diambil dari sini. Lalu seterusnya. Lalu select nama as, nama mahasiswa. Jadi as ini untuk menampilkan tabel, nama tabelnya di sini. Lalu ada NIM dengan tampilan NIM, lalu ada alamat dengan tampilan alamat, tanggal lahir dengan tampilan tanggal lahir, umur dengan tampilan umur, lalu nomor telepon dengan tampilan telepon, lalu jenis kelamin dengan tampilan jenis kelamin, lalu hobi dengan tampilan hobi. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat prosedurnya terlebih dahulu, menjalankan prosedurnya terlebih dahulu. Jadi sukses. Nah, lalu saya akan memanggil biodatanya dengan mengisikan nama, NIM, alamat, tanggal lahir, lalu ini saya kosongkan untuk umur karena kan menggunakan umur sekarang. Lalu ada telepon, lalu ada jenis kelamin, lalu ada hobi. Nah, di sini umurnya nanti mengikuti dengan tahun sekarang pada tanggal lahirnya. Saya akan memanggil. Nah, untuk tampilannya adalah sebagai berikut. Ini ada nama mahasiswa dengan nama Reina, lalu NIM 20123, lalu dengan alamat Jakarta, dengan tanggal lahir 2002, bulan 3, tanggal 12. Umurnya untuk sekarang yaitu 20, lalu ada teleponnya sebagai berikut, jenis kelaminnya cowok, lalu hobinya nge-game. Pada yang soal nomor 2, sini buatlah store prosedur untuk menentukan keterangan pengingat pengembalian buku dengan ketentuan jika tanggal pinjam kurang dari sama dengan 2 hari, maka pengingatnya yaitu silahkan pergunakan buku dengan baik. Jika tanggal pinjamnya antara 3-5 hari, maka pengingatnya itu ingat waktu pinjam segera habis. Dan jika tanggal pinjam lebih dari sama dengan 6 hari, maka pengingatnya itu warning, denda menanti Anda. Nah, di sini saya sudah membuat prosedurnya. Ada create prosedur pengingat dengan ID anggota, varchar dengan panjang data 10, lalu ada kode buku, varchar dengan panjang data 10, declare pengingat. Jika select that if tanggal kembali sama tanggal pinjam, as lama pinjam, ini lama pinjamnya. Lalu from peminjaman, di mana ID anggota sama dengan ID underscore anggota, ini diambil dari sini. Ini yang ada pada tabel anggotanya. Lalu dan kode buku, ini ya, ini. Nah, di sini. Ini.
Lalu ada kode buku. Nah, ini kode buku, lalu sama dengan kode buku dari sini, dari prosedurnya tadi, kurang dari sama dengan 2. Lalu pengingatnya adalah silakan pergunakan buku dengan baik. Selanjutnya sampai dengan 6, kurang dari sama dengan hari, kurang lebih sama. Untuk perintahnya, bedanya di sini menggunakan if, else if, lalu ada and if. Ini telah selesai. Ini saya akan mencoba untuk memanggil prosedurnya terlebih dahulu. Nah, sini sukses. Lalu saya akan menggunakan ini. Akan memanggil prosedur pengingat dengan ID anggota A02 dengan kode buku B02. Maka saya akan coba terlebih dahulu. Nah, maka pengingatnya itu muncul, ingat waktu pinjam segera habis. Kesimpulannya yaitu dengan ID anggota A02 meminjam buku B02 kurang lebih selama 3-5 harian. Nah, di sini saya coba lagi untuk menampilkan yang lain. Sini saya akan mencoba menampilkan ID anggota A04 dengan peminjaman buku B05. ID A04 dengan peminjaman buku B05. Maka hasil tampilnya akan muncul sebagai berikut. Warning, denda menanti Anda. Nah, ini kan lebih dari sama dengan 6 hari untuk peminjaman bukunya, maka hasil tampilnya adalah sebagai berikut. Lalu untuk yang nomor 3, di sini ada buatlah store prosedur untuk memeriksa jumlah denda yang dimiliki mahasiswa. Jika mahasiswa mendapat denda, maka akan menampilkan data denda yang belum dibayarkan. Jika mahasiswa sudah membayar denda atau tidak memiliki tanggungan denda, maka akan menampilkan pesan bahwa mahasiswa tersebut tidak memiliki tanggungan atau denda. Jadi di sini yaitu, nah ini create prosedur denda dengan in ID varchar 10, lalu declare jumlah denda, if select sum denda. Ini untuk menambahkan dendanya yaitu from tabel pengembalian di mana ID anggota sama dengan ID di sini. Apabila 0, maka jumlah denda, maka hasil tampilannya itu Anda tidak memiliki tanggungan atau denda. Apabila tidak sama dengan 0, maka akan menampilkan jumlah denda yang belum dibayarkan atau masih ada tanggungan denda sebelumnya. Saya akan mencoba menjalankan prosedurnya terlebih dahulu. Sukses. Terus saya akan memanggil prosedur denda dengan ID anggota A03. Nah, di sini yang tampil yaitu adalah jumlah dendanya yaitu sebesar 3.500 karena kan pada ID anggota 03 ini memiliki denda 3.500 dan belum dibayarkan, maka tampilannya adalah sebagai berikut. Jika pada, saya akan mencoba yang lain. Di sini ada ID A02. A02 yang tidak memiliki denda sama sekali. Maka hasil tampilannya yaitu adalah sebagai berikut. Anda tidak memiliki tanggungan atau denda. Jadi sukses untuk prosedurnya. Lalu untuk yang nomor 4, di sini ada buatlah store prosedur looping untuk mencetak data peminjaman 1 sampai dengan 10. Nah, jadi di sini untuk menampilkan data peminjaman sebanyak 10 kali. Nah, di sini dengan delimiter dengan prosedur looping menggunakan parameter in, bilangan dengan menggunakan tipe data integer.
Lalu declare string varchar panjang datanya 100, declare i dengan integer, while i kurang dari sama dengan bilangan do. Diambil dari tabel peminjaman nih. Saya akan mencoba menjalankan prosedurnya terlebih dahulu. Nah, ini sukses. Lalu saya akan memanggil loopingnya sebanyak 10 kali. Nah, di sini ini ada yang pertama, yang kedua. Untuk tampilannya, untuk isinya yaitu sama semua. Cuman bedanya di sini adalah menampilkan sebanyak atau mencetak sebanyak data peminjaman sebanyak 10 kali. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sebagai berikut ini. Lalu untuk yang nomor 5, hapuslah anggota dengan jenis kelamin laki-laki dari basis data perpustakaan. Akan tetapi, jika anggota tersebut mempunyai status pinjam tidak nol, maka pemain tidak boleh dihapus dari basis data. Jadi, maksudnya yaitu menghapus anggota yang berjenis kelamin laki-laki yang tidak memiliki peminjaman atau status pinjamnya itu tidak aktif. Apabila aktif, tidak boleh dihapus. Jadi sini saya telah membuat prosedurnya dengan nama hapus anggota menggunakan parameter in jenis kelamin laki-laki ini. Nah, saya akan mencoba memanggil prosedurnya terlebih dahulu. Sini sukses. Saya akan menampilkan anggotanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada 7 anggota. Ya, namanya sebagai berikut. Lalu di sini ada status pinjamnya dan ada jenis kelaminnya. Sini untuk yang tidak aktif adalah ada 2, yaitu ID anggota A06 dan ID anggota A07 dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, apabila memanggil prosedurnya, maka ID anggota A06 ini akan terhapus dari database-nya anggota. Saya akan mencobanya. Ini sukses. Lalu saya akan menampilkan tabel anggotanya lagi. Nah, sini maka A06, ID anggota A06 ini terhapus dari database dikarenakan memiliki jenis kelamin laki-laki dan status pinjamnya yaitu nonaktif atau tidak meminjam sama sekali. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.